Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang permasalahan perbatasan yang dihadapi oleh negara semenanjung Korea, yaitu adalah negara Korea Utara versus Korea Selatan. Seperti kita ketahui bahwa sejarah konflik Korea Utara versus Korea Selatan itu secara teknis adalah tetap musuh dan masih berperang hingga saat ini. Kedua negara terlibat perang saudara sejak tahun 1950. Perang itu sejatinya tidak pernah diakhiri dengan perjanjian damai. Kedua negara hanya melakukan gencatan senjata pada tahun 1953. Selama kedua negara berperang, Korea Utara bersekutu dengan Cina, sementara Korea Selatan bersekutu dengan Amerika Serikat. Adapun yang melatar belakangi konflik Korea Utara versus dengan Korea Selatan sebenarnya adalah hanya ada dua permasalahan ideologi besar. Di Korea Utara itu adalah permasalahan ideologi yang mana dia memilih sosialis dan komunis. Sedangkan di Korea Selatan itu memilih kapitalis dan demokrasi. Nah, di Korea Utara dia mempertahankan sistem ekonomi terencana yang tersentralisasi dan ekonomi tertutup. Sedangkan aspek sosial budayanya berdasarkan sistem komunis. Sehingga sisi agama mereka menganut ateis dan dilarang mempercayai agama tertentu. Beda dengan Korea Selatan itu mengendalikan situasi ekonomi secara efisien berdasarkan ekonomi pasar kapitalis, dan aspek sosial budaya diberikan kebebasan di atas landasan demokrasi. Nah, ini adalah sebenarnya permasalahan ideologi yang sangat mendasar, sangat berbeda. Sebenarnya Korea Selatan dan Korea Utara berkomitmen berdamai pada tanggal 27 April 2018 melalui deklarasi Panmunjom. Adapun poin-poin dalam deklarasi tersebut adalah tidak akan ada lagi perang dan era baru perdamaian di semenanjung Korea. Di situ mereka akan mengupayakan denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea dan mengupayakan perundingan dengan Amerika Serikat dan Cina untuk secara resmi mengakhiri perang Korea pada tahun 1950 sampai dengan 1953 dengan perjanjian damai untuk menggantikan gencatan senjata. Artinya menangguhkan semua siaran dan harus menangguhkan semua siaran propaganda, pengeras suara, dan pembongkaran peralatan penyiaran. Dan mereka akan berhenti dan berjanji akan berhenti mengirim selebaran propaganda melintasi perbatasan. Nah, apakah deklarasi tersebut berhasil? Ternyata tidak. Berawal dari perang, kemudian baikan melalui perjanjian deklarasi damai, kemudian putus hubungan kembali. Dan sejak 4 Juni 2020 lalu itu adalah kondisi kembali memanasnya konflik antara Korea Utara versus Korea Selatan, yakni di mana adik perempuannya Kim Jong Un, si Kim Yo Jong, melayangkan ancaman ke Korea Selatan, di mana mengancam akan memutuskan hubungan kedua Korea dikarenakan Korea Selatan dianggap tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan gerakan pembelot anti Korea Utara. Dan dia akan mengancam akan membatalkan perjanjian pengurangan ketegangan militer dan menutup proyek kawasan industri bersama. Dan itu terus berlangsung. Pada 9 Juni 2020, Korea Utara secara resmi mengabarkan telah memutuskan hubungan dengan Korea Selatan. Dikutip media Korea Utara, Korean Central News Agency KCNA. Nah, pada puncaknya adalah di 16 Juni 2020, Korea Utara meledakkan kantor penghubung antara Korea di area perbatasan. Dapat kita lihat di sini, ini adalah situasi perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Yang bisa kita lihat itu gambar gedung, itu adalah JSA, Joint Security Area,
Itu batas terluar Korea Selatan dan perbatasan langsung dengan Korea Utara. Ini merupakan wilayah yang menjadi batas wilayah antara dua negara serumpun, yaitu Korea Selatan dan Korea. Jadi di lokasi JSA Visitor Center, para pengunjung tuh harus menandatangani sebuah surat pernyataan pertanggungjawaban atas keselamatan pribadi karena memasuki wilayah perbatasan Korea. Nah, berikut kita bisa lihat ini adalah pintu perbatasan, area perbatasan Korea Utara Korea Utara dan Korea Selatan. Ini adalah yang biru, kita bisa lihat tuh bangunan biru adalah merupakan Freedom House, dan di sini pengunjung dilarang berhenti dan tidak boleh mengambil foto ketika berjalan. Bisa kita lihat itu ada 3 orang tentara berseragam yang berjaga sambil membelakangi jalan raya. Bisa kita lihat ini. Nah, itu sambil menghadap tembok. Mereka ini sedang mengawasi wilayah Korea Utara yang terdapat beberapa meter di hadapannya di sini. Nah, ini boleh kita lihat. Jadi di sini ini ada bangunan. Ini adalah conference building, bisa kita lihat dari dekat. Nah, ini adalah bangunan abu-abu ini merupakan conference building. Aturan yang berlaku untuk para pengunjung yang datang terhadap para tentara yang berjaga itu, ya, lihat boleh, pegang jangan. Itu aturan yang berlaku. Oke. Konflik. Permasalahan apa yang muncul akibat terjadinya konflik di Korea Utara dan Korea Selatan? Yang jelas adalah permasalahan utama yang muncul adalah gelombang pengungsi Korea Utara di Korea Selatan. Bisa kita lihat ini berikut adalah data yang diambil dari Ministry of Unifications tahun 2019. Bisa kita lihat jumlah pengungsi Korea Utara ke Korea Selatan setiap tahunnya. Ini dari tahun 1998 sampai dengan data terakhir tahun 2019. Kita bisa lihat bahwa sejak tahun 1998 hingga 2011 terjadi peningkatan jumlah penyeberang yang cukup signifikan, yaitu hampir 3 kali jumlah tahun 1998 pada tahun 2011. Jadi meskipun sejak tahun 2012 angka penyeberang dari Korea Utara mengalami penurunan signifikan, tapi ketika dijumlahkan hingga tahun 2019, angka yang dihasilkan masih terhitung tinggi. Setidaknya 1047 penyeberang yang baru datang dari Korea Selatan di Korea Selatan pada tahun 2019 menambah akumulasi pengungsi beserta permasalahan baru yang dibawanya. Oke, maka kita lihat mengapa terjadinya gelombang pengungsi Korea Utara. Bisa kita lihat bahwa di sini adalah beberapa alasan terjadinya gelombang pengungsi Korea Utara, yaitu pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Korea Utara. Yang kedua adalah agenda politik dalam rangka dorongan berkumpul bersama keluarga yang terpisah oleh garis paralel 38. Dan yang ketiga adalah karena krisis politik dan ekonomi di korup. Yang keempat adalah adanya fasilitas Sunshine Policy. Fasilitas Sunshine Policy mendukung berbagai upaya unifikasi kedua Korea. Salah satunya adalah mempertemukan keluarga yang terpisah. Dan yang kelima karena adanya kesamaan persepsi sejarah. Nah, terhadap gelombang pengungsi, permasalahan yang muncul akibat terjadinya gelombang pengungsi Korea Utara itu yang pertama adalah masalah politik, di mana pengungsi Korea Utara ini mencari suaka, pengakuan keberadaannya di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu warga negara Korea Utara tidak boleh mengambil hak kewarganegaraan Korea Utaranya pada saat tinggal di Korea Utara. Tinggal di Korea Selatan. Maka para pengungsi mencari suaka untuk pengakuan kewarganegaraannya. Yang kedua adalah di sini pengungsi sebagai pemberi informasi. Jadi pengungsi yang masuk ke Korea Utara itu sebelumnya akan diinterogasi dan dilakukan wawancara. Nah,
di sini pemerintah Korea Selatan mendapatkan keuntungan informasi apa saja yang menjadi penyebab pengungsi Korea Utara ini bermigrasi ke Korea Selatan. Nah, dalam hal ini pemerintah Korea Selatan diuntungkan. Yang ketiga adalah masalah pembiayaan bantuan pemerintah. Tentu juga ini menjadi masalah politik yang harus dipikirkan oleh pemerintah Korea Selatan karena mereka membuat kebijakan pengungsi Korea Utara itu akan diberikan pendampingan pembiayaan selama proses 3 bulan. Nah, ini tentu menjadi beban pada pemerintah Korea Selatan. Yang ketiga adalah permasalahan yang muncul akibat yang kedua adalah permasalahan yang muncul akibat terjadinya gelombang pengungsi Korea Utara adalah masalah integrasi. Jadi di sini adanya kesulitan pengungsi untuk beradaptasi bahasa dan budaya lokal karena diketahui walaupun mereka serumpun tapi mereka memiliki dialek yang berbeda. Terdapat perbedaan dialek sehingga masyarakat pengungsi sulit untuk beradaptasi bahasa dan budaya juga yang budaya lokal juga berbeda dengan pengungsi Korea Utara. Nah, yang kedua adalah kesehatan mental dan fisik, tekanan dan trauma juga menjadi permasalahan karena rata-rata pengungsi Korea Utara itu mengalami tekanan secara fisik pada saat mereka tinggal di Korea Utara. Nah, yang ketiga adalah penolakan identitas, sedangkan yang keempat adalah daya saing masyarakat baru. Nah, selain masalah politik, masalah integrasi, masalah sosial juga menjadi permasalahan karena pengungsi yang ditampung di penampungan Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan itu juga pada akhirnya menemukan permasalahan pengangguran, hutang, dan masalah keuangan. Karena itu tadi kendala-kendala saat akan mencari pekerjaan, mereka terkendala bahasa, terus budaya bekerja juga beda. Jadi mereka agak kesulitan mencari pekerjaan karena budaya masyarakat Korea Utara itu terbiasa didoktrin dan menerima perintah dan arahan, sehingga pada saat masuk kepada budaya masyarakat Korea Selatan yang mandiri, mereka cenderung tidak bisa beradaptasi. Nah, kenapa hutang? Karena rata-rata pengungsi Korea Utara yang akan melakukan perjalanan ke perbatasan masuk ke dalam Korea Selatan itu mereka rata-rata menggunakan broker sehingga mereka terpaksa berhutang dan kesulitan untuk membayarnya. Nah, seperti sebutkan tadi, yang kedua masalah sosial itu adalah hambatan bahasa dan kurangnya pengetahuan nilai dan norma masyarakat Korsel. Jadi memang masyarakat Korea Selatan ini berbeda norma, berbeda nilai, berbeda budaya. Nah, masalah sosial lainnya adalah beberapa wanita pengungsi Korea Utara itu juga terjebak di dalam industri seks. Kenapa? Karena himpitan hutang, masalah keuangan membuat mereka rentan untuk mencari uang dengan mudah karena pekerjaan yang mengharapkan skill dan keahlian serta pengetahuan mereka tidak menguasai, sehingga mereka masuk dalam bisnis industri seks. Yang keempat adalah diskriminasi pengungsi. Memang pengakuan identitas itu agak sulit masyarakat Korea Selatan mengakui keberadaan masyarakat pengungsi Korea Utara, sehingga memang ada diskriminasi oleh masyarakat Korea Selatan. Oke. Nah, kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan terhadap pengungsi Korea Utara? Jadi yang pertama itu pemerintah Korea Selatan
itu membuat kebijakan di mana kebijakan itu mendukung berbagai upaya unifikasi kedua Korea. Salah satunya adalah mempertemukan keluarga yang terpisah serta sedikit banyak membuka pintu Korea Utara untuk berbagi kerjasama dengan Korea Selatan. Nah, jadi memang pada saat pecahnya wilayah Korea Selatan, Korea Utara itu ada keluarga yang tadinya tinggal bersama, tapi karena pecahnya wilayah sehingga mereka terpisah. Nah, ini adalah salah satu kebijakan Korea Selatan untuk menyatukan keluarga yang ada di Korea Utara untuk bergabung dengan keluarganya di Korea Selatan. Nah, yang kedua, pemerintah Korea Selatan membuat program dukungan penyesuaian bagi pengungsi oleh lembaga Hanawon. Ini adalah pusat fasilitas pendidikan pemukiman. Nah, di sini juga diberikan pelatihan soft skill dan pemulihan kesehatan mental maupun fisik. Lantas, strategi atau pengembangan wilayah perbatasan yang dirancang, yang ideal untuk permasalahan perbatasan yang berkonflik Korea Utara dan Korea Selatan itu apa? Jadi di sini saya mendapatkan jurnal bahwa pemerintah oleh lembaga penelitian yang berafiliasi dengan provinsi Gyeonggi, itu Gyeonggi Research Institute, merancang model kota kembar untuk membangun perekonomian di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi ada 3 kandidat kota kembar untuk Korea Selatan dan Korea Utara, yaitu yang satu adalah di kota Paju, Kaesong, terus ada kota Ganghwa, Kaipong, Haeju, dan kota Yeongcheon, yaitu ada Cheorwon dan Pyeonggang. Nah, jadi mereka meniru pola pengembangan kota kembar ini seperti Amerika Serikat dengan Meksiko. Bisa kita lihat ini ada petanya yang dirilis oleh Gyeonggi Research Institute, menunjukkan 3 kota besar, 3 kota kembar untuk daerah perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Ini bisa kita lihat, ini yang ada lingkaran. Oke. Jadi strategi atau pengembangan wilayah perbatasan model kota kembar itu adalah mereka akan membuat kebijakan di mana mereka akan membuat penghalang perbatasan tetap dipertahankan, pertukaran manusia dikendalikan, kerjasama ekonomi lintas batas tetap aktif, Paju Kaesong sebagai pusat ekonomi masa depan di semenanjung Korea, sedangkan Gimpo, Ganghwa, Haeju sebagai pusat logistik dan pariwisata pesisir. Sedangkan untuk Yeoncheon, Cheorwon, Pyeonggang sebagai logistik pedalaman dan kota resort. Nah, jadi kita ambil contoh, mereka seperti meniru kota-kota perbatasan Amerika Serikat. Jadi pertumbuhan lapangan kerja terlihat di bidang keuangan, asuransi, dan real estate. Sementara kota-kota perbatasan Meksiko aktif di bidang permesinan, suku cadang, dan manufaktur listrik. Oke. Itu adalah cerita masalah-masalah perbatasan yang negaranya berkonflik. Nah, sekarang kita bicara bagaimana dengan dampak negatif dan positif adanya kawasan perbatasan. Tentu dampak positif dari adanya kawasan perbatasan itu ya keuntungan material dari sisi peredaran nilai mata uang bagi pedagang di wilayah perbatasan. Kemudian tumbuhnya usaha-usaha penunjang, misalnya penginapan, rumah makan, warung-warung dari masyarakat sekitar pasar. Nah, ini juga membuka lapangan kerja bagi penduduk sekitar. Jadi situasi daerah dekat perbatasan atau yang berbatasan langsung menjadi lebih terbuka. Dampak negatifnya tentu secara aspek batas wilayah, ya tentu ini akan sangat bermasalah, karena kita tahu
Untuk aspek batas wilayah tentu ada permasalahan-permasalahan hukum di dalamnya. Demikian juga dengan aspek ekonomi. Jadi sangat menambah faktor negatif juga dengan saat pembangunan itu berkaitan dengan kedaulatan. Jadi pada saat mau pembangunan, masalah hukum yang berlaku pada daerah itu juga perlu diperhatikan. Nah, yang lainnya adalah aspek sosial budaya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah di antara 7 PLBN di Indonesia di Indonesia, manakah yang lebih prospektif? Dalam hal ini saya memilih Entikong. Mengapa Entikong? Karena kedepannya dan saat ini juga sudah dimulai, Entikong itu akan didukung oleh Pelabuhan Internasional Kijing. Yang kedua, seperti diketahui pada nanti akan memiliki 2 pintu ekspor impor. Jadi ada Kijing dan jalur daratnya di PLBN Entikong. Nah, Pelabuhan Kijing dirancang sebagai pelabuhan hub untuk mampu melayani kapal kontainer dengan kapasitas 10.000. Terus diharapkan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Barat. Nah, hal lain yang lebih penting adalah nanti proyeknya adalah program tol laut dan jalan tol Pontianak Entikong. Nah, ini adalah proyek besar yang sudah ada dalam master plan yang kemudian nanti akan menjadi akses yang sangat mudah. Nah, kemudian nanti akan ada skema perjanjian perdagangan bebas dan pengembangan wilayah timur sekaligus membuat harga produk wilayah timur menjadi lebih murah. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.